meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya Anda sudah tahu kan kenapa Anda dikumpulkan pada hari ini, karena sebelumnya kita juga sudah berkomunikasi lewat chat pribadi. Sudah jadi berdasarkan asesmen yang telah Anda isi, yang Google Form yang telah diberikan kepada Anda, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Anda semuanya saling berkaitan dan hampir sama, yaitu terlalu oversharing kepada teman-teman Anda dan di media sosial orang terdekat Anda semuanya. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua telah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Tidak, Bu. Jadi ini kegiatan konseling kelompok Anda yang pertama kalinya ya? Iya, Bu. Berarti Anda semua tidak tahu yaitu apa konseling kelompok? Tidak, Bu. Baik, sedikit Ibu jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling untuk memecahkan dan mencarikan solusi atas apa permasalahan yang sedang Anda alami. Jadi dari yang Ibu jelaskan dapat Anda pahami dan Anda sudah mengertikan apa itu konseling kelompok. Sudah baik. Jadi konseling kelompok kita pada hari ini Ibu menggunakan pendekatan SFDC, yaitu Solution Focus Brief Counseling. Jadi SFDC itu adalah layanan yang ada pada konseling kelompok yang berfokus pada memberikan solusi, bukan memperdalam masalah. Baik Anda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa kepada Anda semua. Apakah ada yang ingin memimpin doa kita? Baik, kepada Kaki. Semoga dengan kita memulai kegiatan kita dengan mengucapkan doa tadi, semoga kegiatan kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya kita belum saling mengenalkan satu sama lain Anda semuanya. Baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Siska Wahyuni, biasa dipanggil Siska. Mengenai kesukaan Ibu, dari hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Halimah Saja, biasa dipanggil Halimah, dan anak kesukaan saya Maya. Baik, nama saya Dinda, anak kesukaan saya Maya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali, biasa dipanggil Ali, anak kesukaan saya Tekwan. Perkenalkan nama saya Muhammadiyah, bisa dipanggilnya makanan favorit saya pempek. Dari perkenalkan nama saya Nela Ernisa, itu juga Nela, rekan kita saya Mama. Baik, dari tadi kan kita sudah perkenalan, jadi Anda semua sudah saling mengenalkan satu sama lain. Jadi konseling kelompok kita pada hari ini Anda tidak usah takut dan ragu untuk menceritakan permasalahan yang Anda alami, baik itu hal yang Anda ceritakan, apa yang Anda bahas hari ini tidak akan sampai keluar, karena dapat dijaga apa yang telah Anda ceritakan. Karena rahasia dan cerita yang Anda alami itu bisa dijaga dengan baik, jadi Ibu berharap kepada Anda semuanya dapat menceritakan dengan sukarela dan terbuka dan menceritakan apa adanya. Jadi langsung saja kita kepada kegiatan kita. Dari Anda semua bisa diungkapkan apa permasalahan yang Anda alami. Saja kepada Anda Halimah untuk menceritakan apa yang Anda alami. Baik, Bu, saya akan menceritakan tentang masalah saya dalam persegi. Pertama, mungkin terbelakang itu karena saya tidak terlalu dekat sama keluarga karena mulai satu dan meninggal. Jadi saya lebih terbuka ke teman-teman gitu, sama di media sosial.
dan menceritakan kehidupan saya kepada orang lain. Kadang orang itu bisa saja menggunakan atau memanfaatkan kehidupan saya itu untuk keuntungan. Dari itu pada Anda, dia aku masalah itu sudah sering kayak di sosial media itu upload aktivitas saya yang bu, itu kadang orang-orang lain yang atau ya itu kan kiranya yang itu kayak mau cari nama gitu atau kayak kenapa sih yang gitu tuh harus diposting gitu, karena kan kita cuma ya itu aktivitas kita gitu, kenapa nggak diposting? Masih pada Anda juga selanjutnya pada Hadi. Jadi kalau dari sini itu misalnya itu dan kalau akhirnya kalau dikatakan sebagai ibu itu Bu, kita mulai dulu sama contohnya kalau itu Bu, karena kalau orang itu seperti kayak ada masalah gitu, masalah orang lain gitu, dia ada orang lain di sini. Ya itu dari Hadi ya. Dari lanjutannya gimana? Mungkin masalah sama sekali tahu ya apa sendiri posting kita cari posting makan posting di posting. Nanti lagi Lina. Untuk masalah dari ibu dalam kasus sama seperti yang seperti aku sendiri kembali kepada orang-orang yang baru kenal udah, tapi kadang orang yang baru itu mereka tuh disinfection itu katanya tidak ada kepercayaan, padahal ternyata di dalam dari digital. Jadi dari cerita Anda semuanya itu permasalahan Anda semuanya hampir sama ya, yaitu terkait dengan oversharing, terlalu menceritakan apa yang sedang Anda alami dan apa yang Anda lakukan kepada baik itu media sosial atau kepada orang di sekitar Anda semuanya. Karena permasalahannya itu hampir sama, jadi kan nggak mungkin ya kita membahas semua permasalahan yang Anda alami. Jadi kan bisa kita bahas saja satu aja dulu sekarang. Jadi kalau mau bahas selanjutnya bisa dibahas selanjutnya. Jadi dari Anda semuanya, siapa yang ingin menceritakan permasalahannya secara rinci? Jadi pendapat Anda semuanya, sebaiknya kita membahas permasalahan siapa dulu terlebih dahulu. Ya dari rakyatnya, siapa? Mungkin kalau dari aku masalah lima kok. Kalau dari Naila? Enggak. Kalau dari Hadi? Kalau dari Linda? Jadi karena banyak yang di masalah Halimah ya, apakah Halimah bisa diam menceritakan permasalahannya? Baik, karena Halimah bisa diam menceritakan permasalahannya, bisa Halimah ceritakan kapan Halimah merasa kalau Halimah itu selalu oversharing? Mungkin kapan Halimah merasakan oversharing itu sama seperti yang saya dulu ketika bertemu sama orang baru ya, dia tuh punya banyak kesalahan kayak gitu. Jadi kayak rasanya cocok ya sama orang ini gitu. Kayaknya dia yang paling paham sama masalah aku, karena kami itu kehidupan gitu kan. Terus nanti setelah udah ceritain tentang masalah Halimah, komunikasi Halimah, dan kekurangan Halimah, rupanya besok-besoknya komunikasi kami malah baik. Rupanya kami nggak sedekat itu gitu. Nanti Halimah pada saat itu mengintervensi semuanya dia bisa aja dan dia kayak seperti ke orang lain gitu kan. Dia bahkan bisa juga mengatakan kalau tahu Halimah itu kurangnya taser, terus dia mengatakan musibah minta tolong minta bantuan gitu kan. Sehingga Halimah tetap menerima apapun Halimah tetap bantu walaupun dalam kesulitan gitu kan. Jadi itu sih Bu, jadinya ngerasa paling itu ketika orang memanfaatkan apa yang sudah disebutkan. Cerita Halimah tadi dapat Ibu simpulkan, jadi Halimah itu merasa terlalu oversharing ketika Halimah sudah bercerita kepada satu orang dan orang itu ternyata terlalu memanfaatkan Halimah
dia tahu apa kelemahan dan kekurangan Halimah. Jadi Halimah merasa kok bisa ya aku terlalu bercerita sama dia, kayak salah pilih orang untuk bercerita kan, seperti itu. Jadi skalanya dari 0 sampai 10, skala Halimah itu di angka berapa? Di angka berapa? Sekarang sih Jadi skala Halimah itu di angka 5. Kenapa enggak di angka 3? setidaknya untuk sekarang itu kan dulunya udah pernah dikecewakan sama orang yang udah pernah di-share mereka. Sejak itu emang kayak udah mulai ada sedikit lebih pelajaran gitu kan. Jadi emang mulai kurang-kurangi kalau udah kelihatan sifatnya kayak gitu. Tapi apakah masih ada sharing? Karena masih ada tanpa sadar sendiri banyak beberapa sharing. Jadi kapan dan di momen apa Halimah merasa nggak profesional dan bisa memilih dan memilah apa yang harus diceritakan kepada orang lain? Kalau dulu sebenarnya Halimah paling sama orang lain karena kan lebih dekat sama orang tua. Mungkin faktor karena bisa sama orang tua sejak sebelum itu, jadi ini mulai lebih dekat sama orang lain ketimbang keluarga. Kalau dulu memang lebih cerita tuh kalau kita yang ini Jadi dari cerita yang telah Halimah ceritakan tadi, bagaimana cara Halimah untuk menaikkan skalanya dari angka 5 tadi untuk menjadi angka 9 atau angka 10? mungkin cara yang saya gunakan sekarang adalah lebih memfilter lagi orang-orang yang bisa dipercaya. Satu lagi, kalau misalkan ada masalah, lebih baik dilakukan ke pihak konseling atau pihak yang lebih profesional dalam bidangnya. Contohnya BK, karena kan keamanan komunikasian lebih terjaga, dan juga biasanya pihak BK ataupun pihak psikologi yang lebih memiliki profesional yang tinggi, mereka bisa memberikan solusi. Kadang juga kalau cerita ke orang lain itu yang tidak berpengalaman, dia tidak sama sekali memberikan solusi. Jadi langkah Halimah untuk menaikkan skala Halimah dari angka 5 dan tadi untuk menjadi angka 9 atau angka 10 itu, Halimah lebih pandai-pandai memilah-milah hal-hal apa saja yang harus diceritakan. Dan kalau ingin bercerita terlalu dalam terkait permasalahan yang Halimah hadapi, Halimah memilih untuk bercerita kepada orang yang tepat, sepertinya menaringi konseling individu misalnya, atau menaring layanan-layanan yang ada pada BK, atau mungkin kalau lebih beratnya mungkin ke psikolog mungkinnya. Jadi karena anda semuanya bosan ya kak dilihat udah kayak bosan ngantuk, sebaiknya kita mulai kegiatan SDG. Apa dari anda ada ide untuk apa SDG yang kita lakukan? Baik, dari ibu saja, yaitu SDG-nya kalau tepuk tangan ya, kalau selamat pagi tepuknya 1 kali, kalau selamat siang tepuknya 2 kali, kalau selamat sore tepuknya 3 kali, kalau selamat malam tidak ditepuk karena orang sudah tidur ya. Ya dimulai, baik dimulai. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Karena anak sudah fokus dan nggak terlalu bosan lagi dilihat ya. Baik, dari apa yang Halimah alami tadi, apa pendapat anda untuk Halimah bisa mencapai skala yang lebih tinggi dari skala 5 tadi menuju skala 9 atau 10? Boleh kepada anda diminta untuk memberikan pendapat pada kesempatan selanjutnya. Silakan Daniel. Mungkin kalau belajarnya tuh itu bisa kayak ngomong atau cerita ke orang tuh bisa tidak awalnya dulu bisa dipercaya atau tidak. Dan kalau Apa lagi? Kalau dari dulu untuk
sikapnya tidak terjadi sekitar dengan. Tapi kalau mau pasti untuk kita menjadi keluarga, apapun masalah kita itu langsung ada kepada Allah SWT. Nah, itu sudah memberikan dari Insyaallah selanjutnya kepada Anda. Jadi kalau dari Nabila sendiri itu sesuai banget sama yang dikatakan kemudian. Baik, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya kepada Linda. Menurut Nabila, kayak dalam sering dan para lima kata itu bisa dari semuanya. Kalau di media sosial itu yang bisa lah gitu kan, jangan di share di media sosial. Kalaupun mau itu privasi nggak bagi orang hanya tidak bisa dipercaya. Baik, itu ya saran dari Anda semua atas permasalahan yang kalian hadapi. Itu ya pendapat dari Anda semua atas permasalahan yang kalian hadapi. Jadi, apa pendapat Halimah tentang Halimah atas pendapat yang teman-teman berikan tadi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran. Kesimpulan yang saya sampaikan yaitu kita harus sadar kembali, lihat lagi orangnya apakah bisa dipercaya atau tidak, dan juga lebih memilah dan lebih lagi apa yang harus kita posting di media sosial. Baik, jika Halimah diberikan kesempatan untuk menerima keajaiban, tidak terlalu official lagi, apa hal pertama yang Halimah akan lakukan? Tentunya saya akan bersyukur, saya akan meningkatkan diri saya sendiri. Permasalahan yang Halimah hadapi tadi, apa langkah selanjutnya untuk Halimah lakukan ke depannya agar Halimah tidak terlalu official lagi kepada orang sekitar maupun media sosial? Mungkin yang bisa dilakukan adalah kemungkinan pada diri sendiri untuk lebih motivasi kehidupan sendiri dan mencari kesenangan untuk diri sendiri dan untuk diri sendiri. Jadi langkah Halimah selanjutnya untuk tidak terlalu oversharing, menceritakan apa yang Halimah hadapi dan apa yang Halimah alami itu, yaitu jangan terlalu terbuka kepada orang lain dan bisa memilah apa yang harus diceritakan dan berkomitmen kepada diri sendiri untuk menjaga privasi diri, privasi pendidikan. Jadi pada kegiatan kita pada kali ini apa kesan dan pesan Anda semuanya atas kegiatan kita pada kali ini? Diminta kepada Anda semuanya siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Baik, kepada Dinda. Kesannya itu Dina merasa senang setelah melaksanakan kegiatan kemajuan itu dan bisa mengerjakan atau memberikan solusi dari masalah yang kami rasakan tadi. Untuk kesannya itu kedepannya pelaksanaan kegiatan ini mungkin bisa dilakukan di kayak ruang terbuka gitu di lapangan atau bagaimana. Baik, terima kasih kepada Dinda. Jadi kepada Anda Din. Jadi kalau pesan tadi, sampai sana cukup bergabung dengan kata ini. Saya bahkan kita tidak terlalu terjaga untuk berwara mengenai apa permasalahan masing-masing di TKI terbuka sama-sama dengan cara maupun dari masalah yang untuk pesannya kalau bisa jadi siapkan apapun justru itu terlalu ikut. Baik, terima kasih kepada Din. Selanjutnya kepada Nega. Mungkin pesan dari di sini juga membahas terkait perbedaan yang juga jadi yang kita bahas hari ini. Jadi pesannya juga sama kayak sama. Baik, terima kasih kepada Nega. Selanjutnya kepada Rania. Terima kasih Bu. Mungkin pesannya pada saya di kelompok ini sangat besar dan sangat menyenangkan. Dan saya dapat bertemu dengan teman-teman sebelumnya saya lebih kenal.
atau tidak bosan. Baik, terima kasih kepadanya. Mereka kepada di rumah apa dengan dasarnya atas kejadian hari ini. Terima kasih saya ini sangat bermanfaat. Jadi permasalahan saya bisa diselesaikan. Juga saya bisa menggunakan pesan saya. Baik anak-anak semuanya, tidak terasa ya kita sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, untuk tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.